Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sahla Rizkia Utami dengan NIM 1217040062 dari kelas Kimia 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial untuk membuat kurva TGA dan DTA pada analisis termal. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis termal. Nah, analisis termal ini adalah serangkaian teknik eksperimental yang digunakan untuk mempelajari sifat-sifat termal material seperti konduktivitas termal, kapasitas panas, perubahan fasa, dan dekomposisi termal. Nah, adapun kurva TGA atau thermogravimetric analysis adalah grafik yang menunjukkan perubahan berat suatu sampel sebagai fungsi dari suhu atau waktu. Dan kurva DTA atau differential thermal analysis adalah grafik yang menunjukkan perbedaan suhu antara sampel dan referensi sebagai fungsi dari suhu. Nah, di sini tuh disajikan beberapa data meliputi waktu, suhu, massa, dan derivat massa. Nah, data yang disajikan tersebut belum cukup untuk membuat kurva TGA dan DTA karena memerlukan data persen massa. Nah, untuk menghitung data persen massa ini, persen massa digunakan rumus data massa ke-1 dibagi data massa ke-1. Jangan lupa dikunci data massa ke-1. Oke, dikali 100 kali 100. Oke. Nah, diperoleh hasil dari persen massa. Nah, karena kita akan memakai software Origin, maka kita harus mengcopy data suhu, persen massa, dan derivat massa ke aplikasi Origin. Oke, setelah semua data disalin ke Origin, maka kita akan memplot data ke kurva. Untuk kurva TGA, kita memerlukan data suhu dan persen massa. Oke, kita blok dulu suhu dan persen massa. Nah, kita coba plotkan datanya. Nah, di sini terlihat ada perubahan persen massanya. Nah, saya akan coba rapikan dulu kurvanya. Nah, telah diperoleh kurva TGA. Namun untuk mengetahui massa sampel selama proses perubahan temperatur, maka memerlukan grafik kedua, yaitu grafik DTA. Untuk membuat grafik DTA, kita memerlukan data suhu dan derivat massa. Suhu dan derivat massa. Oke, kita blok suhu dan derivat massa. Derivat massa. Kita plotkan. Nah, di sini terlihat ada puncak. Nah, banyaknya puncak ini sebanding dengan perubahan massa pada TGA. Dan luas puncak ini sebanding dengan delta massa. Setelah itu, untuk mengetahui perubahan massa, maka kita harus menggabungkan kedua grafik yang telah dibuat, yaitu grafik TGA dan grafik DTA ini. Oke, kita coba buat. Kita blok semua datanya. Dan kita plotkan ke kurva.
Di sini saya akan mencoba untuk merapikan datanya kurvanya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengetahui perubahan luas puncak secara pasti, maka kita harus membuat garis putus-putus sebelum dan sesudah puncak. Pada tahap ini, saya akan mempercepat durasi karena prosesnya yang lumayan lama. Dan mungkin nanti akan ada beberapa fitur yang tidak muncul di hasil screen record saat diklik, karena saya belum menemukan pengaturan yang membahas hal tersebut. Oke, mungkin akan saya mulai untuk menggambar titik-titik di daerah sekitar puncak. Setelah membuat garis putus-putus, maka kita bisa langsung menandai perubahan luas puncak dengan cara membuat kotak dari garis pertama ke garis kedua. Oke, kita tambahkan kotak ini rectangle. Tuh, dari ujung sini. Ubah dulu warna kotaknya. Oke, kita tandai, lakukan hal yang sama pada garis kedua, daerah garis kedua. Setelah kita menggambar kotak di antara garis putus-putus, maka kita akan dapat menentukan perubahan masanya.
Oke, langsung kita tentukan saja untuk perubahan massa. Oke, kita menemukan titik untuk kotak yang pertama, yaitu 98,32. Oke, yang kedua untuk data yang kedua yaitu (54,81). Didapatkan hasil 54,81 54,81. Untuk mengetahui penurunan massa yang terjadi atau dekomposisi, maka kita dapat mengurangi posisi awal sebelum puncak pada perubahan massa yang pertama dikurangi dengan garis pertama sebelum puncak di derivat kedua. Nah, berarti data kedua ini dikurangi dengan data ketiga dikurangi data keempat, data keempat dikurangi data kelima, data lima dikurangi data keenam, data keenam dikurangi data ketujuh. Maka nanti akan dihasilkan 6 data. Nah, 6 data tersebut dijumlahkan dan itulah hasil dari dekomposisi. Maka saya di sini akan mencoba untuk menghitung dekomposisinya.
kita akan menambah satu data lagi, karena yang berarti akan ada 7 data sama, karena data yang terakhir ini dikurangi 0. Ini 28,36. Setelah dihitung, maka persentase dekomposisi ini dihasilkan sebesar 98,32%. Hal ini menandakan bahwa dekomposisi material terdekomposisi dengan hampir sempurna, karena untuk terdekomposisi sempurna harus dihasilkan nilai sebesar 100%, dan pada data ini kita hanya menghasilkan nilai sebesar 98,32%. Hal tersebut berarti menandakan bahwa material hampir terdekomposisi dengan sempurna. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.